Hai people, it's Gisela Azaria. Welcome to Pocil, podcast sambil ngecil. Klaim memiliki bukti tak terbantahkan, tim hukum nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar secara resmi telah mengajukan gugatan, yaitu gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi sejak 21 Maret. Lalu bagaimana nih kelanjutan dari gugatan tersebut? Dan saat ini sudah bersama kita tim hukum dari Timnas Amin, Mas Suhat Aji. Halo Mas. Halo. Halo Ibu. Yes, langsung aja nih Mas. Kan ya belakangan ini aku ngelihat dari sidang yang pertama pihak KPU kayak menentang, bisa bilang itu nggak relevan dan lain sebagainya. Banyaklah bantahan yang semuanya mental gitu ya dengan gugatan-gugatan yang sudah disampaikan. Dan yang terbaru dari tim hukum Amin sedang akan mengajukan 7 ahli dan 12 saksi di sidang sengketa Pilpres MK, betul ya? Sedang berproses. Ya, sedang berproses ya. Lalu yang aku ingin tanyakan adalah seberapa optimisme nih dengan berkaca dengan yang sidang yang pertama yang sudah berjalan. Baik, terima kasih Mbak. Jadi pertanyaannya diawali dengan seberapa optimis gitu ya. Iya. Kami dari tim hukum sangat optimis, 99% meyakini bahwa permohonan kita ke Mahkamah Konstitusi akan dikabulkan. Kenapa? Karena dari sisi argumentasi hukum kita dapat menerangkannya secara jelas, gamblang apa yang kami soal. Petitum atau tuntutan kita pun juga masuk akal, tidak melampaui nalar sehat kita ya. Kita tidak meminta 01 lalu dimenangkan, enggak juga. Tapi kita meminta supaya siapa yang salah diberi sanksi. Nah, kesalahan yang kita dalilkan adalah kesalahan soal pendaftaran cawapres kita, cawapres 02 maksud saya. Nah, masuk ke permohonan, agak masuk ke sana langsung aja Pak ya. Jadi sebetulnya yang kita dalilkan di dalam permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu kita menyatakan bahwa pemilu kita 2024 ini sudah melanggar pasal 22E Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, di mana di situ dikatakan pemilu yang 5 tahun sekali digelar itu haruslah memiliki prinsip penyelenggaraan yang jujur dan adil. Nah, kita mengatakan bahwa pemilu 2024 ini tidak jujur dan tidak adil. Apa indikatornya? Ada 2 hal. Satu, soal pendaftaran capres-cawapres. Yang kedua, soal netralitas Presiden Joko Widodo. Pertama tentang pendaftaran. Nah, pendaftaran capres-cawapres itu kita menuduh bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dalam proses pendaftaran. Apa pelanggarannya? Kalau kita baca secara kronologis, dimulai dari terbitnya putusan MK 90 pada tanggal 16 Oktober 2023. 2-3 hari setelahnya, tanggal 19 Oktober, dibuka pendaftaran oleh KPU, pendaftaran capres-cawapres. Pendaftaran tanggal 19 itu dimulai dan ditutup tanggal 25. Lalu dilakukan verifikasi oleh KPU dan diumumkan tanggal 13 November. Nah, putusan MK 90 yang menyepadankan usia cawapres minimal 40 tahun dengan pengalaman pernah atau sedang menjabat sebagai bupati, wali kota atau gubernur itu harusnya ditindaklanjuti oleh KPU dengan aturan pelaksana. Berupa peraturan KPU. Nah, peraturan KPU itu sebelum muncul putusan MK itu kan sudah diatur dalam PKPU 19 yang mengatur bahwa usia capres-cawapres itu 40 tahun. Karena itu kan KPU itu lahir sebelum putusan MK. Nah, mestinya dilakukan oleh KPU kan merubah PKPU itu dulu. Tetapi yang terjadi tidak. Justru KPU kemudian mengeluarkan sebuah surat edaran kepada peserta pemilu yang meminta supaya seluruh peserta pemilu memedomani putusan MK nomor 90 tahun 2023 itu. Nah, ini kesalahan administrasi yang sangat fatal bagi kita di dalam proses pendaftaran capres-cawapres. Nah, dalil ini diperkuat oleh DKPP. DKPP juga menyatakan bahwa KPU sudah melanggar dengan tidak segera merubah PKPU 19 itu.
PKPU 19 itu baru dirubah di tanggal 3 November, Pak. Oh, oke. Jadi 9 terbit 16 Oktober kan mestinya segera langsung ditindaklanjuti. Iya. Tapi justru baru terbit PKPU itu tanggal 13 November setelah pendaftaran selesai ditutup. Baik, sebelumnya saya izin agak potong sedikit terkait tentang dalil yang pendaftaran tersebut. Apakah dari tim hukum nasional Amin sebelum sampai jauh ke hasil pemilu ini sudah mengajukan gugatan tersebut? Iya, jadi ini kan kita selalu digiring ya, seolah-olah harus melakukan gugatan dulu, harus. Nah, pertama gini, kita mendalilkan ini bukan sebagai sebuah sengketa. Kalau sengketa itu ada keputusan KPU yang merugikan salah satu pasangan calon, kemudian akhirnya dibuatlah sengketa proses namanya. Itu kita lapornya ke Bawaslu. Padahal kita mendalilkan ini sebagai sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Nah, pelanggaran itu tidak harus menunggu ada laporan. Oke, baik. Tidak harus menunggu ada laporan. Pelanggaran yang terjadi itu mestinya menjadi kewajiban Bawaslu. Yang sudah tahu bahwa kalau misalkan itu ada sesuatu yang salah gitu, harusnya mereka bertindak. Iya benar, karena masuknya pelanggaran ke Bawaslu itu ada dua cara kan, satu laporan, yang kedua temuan. Nah, mestinya kan ada temuan. Tetapi yang menarik Mbak, di dalam sidang DKPP itu Bawaslu bersaksi, dia sampaikan bahwa pihaknya Bawaslu itu dia tidak bisa mengawasi proses pencalonan capres-cawapres ketika itu karena ada satu sistem siloan atau apa begitu yang katanya tidak bisa diakses oleh Bawaslu. Baik, dengan contoh case pilkada yang sudah disampaikan, jadi dari Timnas 01 ini harapannya paslon 02 sebenarnya didiskualifikasi kah? Permohonan kita diskualifikasi paslon 02 atau diskualifikasi cawapres 02 diikuti dengan pemungutan suara ulang. Bukan pemilu ulang, Mbak. Pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang. Yeah. Baik. Ya, dengan yang sudah disebutkan Mas Haji nih, apakah ini bentuk kecurangan terstruktur gitu kalau dari pandangan tim hukum Amin? Kami lebih menyebutnya sebagai pelanggaran terukur dan serius terhadap konstitusi. Karena kalau pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu sekarang rumus itu digunakan oleh Bawaslu. Nah, kalau memang pelanggarannya TSM dia di Bawaslu. Tapi kita menyebutnya ini sebagai pelanggaran terukur dan serius terhadap konstitusi yang kemudian itu kita mintakan Mahkamah Konstitusi untuk menilai. Oke. Tapi substansi atau isi dari pelanggaran terukur yang serius itu ya hampir mirip dengan terstruktur, sistematis dan masif tadi. Pelibatan aparatur, lalu juga ada perencanaan, yang lain cakupannya juga luas. Baik, bakalan gabung nggak sih nih dengan Timnas 1 dengan 3 untuk melawan 02 karena kan ya dua-duanya sama sedang mengajukan gugatan gitu. Ya kita komunikasi, tapi kan begini Mbak Priscilla, di dalam Mahkamah Konstitusi itu kita sebenarnya tidak sedang bertarung dengan 02 meskipun dia dampaknya akan ke sana. Tapi kita sedang bertarung dengan yang kita gugat itu KPU. Tapi dampak dari gugatan ini kan ke 02, makanya ada istilah pihak terkait ya. Pihak terkaitnya 02. Kembali ke pertanyaan apakah bergabung atau tidak, masing-masing dari kita memiliki argumentasinya sendiri-sendiri untuk menggugat KPU. Dan petitumnya juga saya belum baca secara detail 03 ya, tetapi kalau 03 sepertinya kan strike di diskualifikasi 02. Sementara kalau kita punya alternatif, kalaupun Pak Prabowo juga tidak diskualifikasi nggak apa-apa karena yang salah itu memang cawapres, bukan Pak Prabowo. Oke, baik. Belum lama ini juga ada banyak kabar mengenai saksi-saksi yang mengundurkan diri dari sidang gugatan. Iya, itu memang ada kejadian apa sampai mereka tuh mau mundur? Ya. Mendapat keperlakuan apa gitu? Walau alam ya Mbak secara pasti, tetapi yang cerita atau informasi yang sampai ke kami adalah misalkan ada mereka yang merasa takut, gitu. Entah alasan takutnya apa. Ada yang tiba-tiba didatangi oleh aparat penegak hukum, diminta untuk dirayu untuk tidak bersedia menjadi saksi, macam-macam alasannya gitu. Dan itu belasan orang mundur. Ada yang mundur
sebelum persidangan, ada yang mundur saat mulai persidangan. Jadi kita itu kemarin agak kelabaan juga sebetulnya, karena di hari terakhir ketika kita sudah bersiap untuk menghadirkan saksi, tiba-tiba saksi bilang mohon maaf kami tidak bersedia. Nah, kan bingung juga kita, tidak bersedianya kenapa, bagaimana? Padahal ya kita sama-sama berkomitmen untuk menjaga keselamatan saksi. Baik, selanjutnya dari kacamata hukum nih, apakah MK mampu mengeluarkan putusan progresif? Dari pengalaman beberapa waktu ini sih kita semakin yakin ya. Misalkan MK berani memutus membatalkan pasal 1415 tentang pencemaran nama baik UU ITE. Lalu MK juga berani menolak permohonan memajukan pilkada gitu. Itu dari sisi kami yang di tim hukum Amin itu melihat kemajuan yang luar biasa gitu. Berarti MK sudah mulai berani dan karena itu hanya dibutuhkan MK sekarang itu menurut kita itu tuh nyali gitu. Nyali hakim untuk menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Nah kalau melihat dari putusan-putusan itu kan nyali itu hadir dan mudah-mudahan ini menjadi tanda-tanda titik cerah. Oke. Baik. Nah, Mas, jika gugatan ini terus-menerus nih belum berhasil, apa yang akan tim hukum Amin lakukan? Putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya final and binding, terakhir dan mengikat untuk semuanya. Jadi praktis secara norma tidak ada langkah upaya hukum yang bisa dilakukan setelah putusan MK ini diketok palu. Kita hanya bisa menghormati apapun putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi dari sisi politis, wallahu alam, kalau langkah hukum kita mungkin akan selesai di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Tetapi langkah politiknya nggak ngerti dari teman-teman di partai politik pendukungnya, khususnya apakah lanjut ke angket atau sejenisnya. Nah, di samping seolah-olah mengatakan berhenti, tetapi sesungguhnya langkah kita ke Mahkamah Konstitusi ini kan tidak hanya menyoal siapa menang siapa kalah gitu. Tapi sebagaimana yang sudah kami tunjukkan pagi sampai siang hari ini, Pak. Mudah-mudahan kita semua tercerahkan dengan penjelasan saksi dan ahli kita hari ini. Bagaimana proses pendaftaran itu dilakukan secara serampangan, secara ugal-ugalan. Bagaimana lalu kebijakan bansos itu disalahgunakan untuk menaikkan angka elektoral dari pasangan calon yang didukung oleh Presiden Jokowi. Kan tadi kita sudah menjelaskan itu dengan ahli kita itu sudah menjelaskan dengan sangat terang gitu. Bansos itu seolah-olah nggak terhubung dengan pemilu, tetapi nyatanya dari sisi ilmu ekonometrika itu berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon yang didukung oleh Presiden Jokowi. Baik. Nah ini ya analisa dan fakta yang menurut kami tidak terbantahkan. Nah, tinggal bagaimana nanti Hakim Mahkamah Konstitusi aja. Baik, jadi kalau Gisel simpulkan ini berarti dari tim hukum nasional Amin ini sebenarnya in people menggugatnya ke KPU ya. Yang digugat KPU. Yes, yang digugat adalah KPU, bukan Paslon 02 gitu ya. Paslon 02 itu dia terdampak kan, ya terkait. Tapi yang kita gugat, yang kita mohonkan pembatalan atas keputusan KPU tentang hasil penghitungan dan rekapitulasi suara ini. Baik, mungkin untuk terakhir nih, ada yang ingin disampaikan nggak dengan kepada in people gitu ya, dari kacamata politik nih Pak, terkait apa yang terjadi saat ini dan harapannya dan lain sebagainya bisa disampaikan. In people, jadi jika kita ingin melihat konstruk berpikir hukum di Mahkamah Konstitusi secara lebih komprehensif, sesungguhnya permohonan yang dimohonkan oleh Paslon 01 ini bukan hanya soal siapa menang siapa kalah, bukan. Karena faktanya di dalam petitum kita tidak memintakan untuk 01 dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Satu.
Lalu apa yang menjadi poin penting dari permohonan ini kalau bukan memenangkan 01? Poin penting yang ingin kita sampaikan dalam permohonan ini adalah bahwa kita ingin memastikan kedaulatan rakyat itu benar-benar ada di tangan rakyat, tidak berada di tangan para penguasa. Sehingga pemilu-pemilu kita ke depan itu akan kembali menjadi pemilu yang bermartabat, pemilu yang jujur adil sebagaimana yang diperintahkan di dalam pasal 22E konstitusi kita itu. Kalau tidak begitu, kalau sama sekali kecurangan atau pelanggaran yang terjadi saat ini tidak ada yang menantang, tidak ada yang mengkoreksi, ya bersiap saja pemilu-pemilu berikutnya akan dimenangkan hanya oleh kandidat yang didukung penguasa. Kalau tidak dekat dengan penguasa, jangan pernah berharap menang dalam pemilu. Lebih vulgar lagi bisa saya sampaikan, ya ini sebenarnya menebar harapan bagi kita-kita kayak saya, Mbak Gisel mungkin, yang anak orang biasa-biasa, bukan anak Pak Presiden. Pemilu ke depan, kalau ini dibiarkan sekali lagi, ya hanya akan melahirkan pemilu-pemilu sayang anak, kata Prof. Yusril kan. Pemilu-pemilu yang pesertanya anak presiden atau anak mantan presiden. Anak-anak orang petani kayak saya begini mungkin udah nggak ada harapan lagi untuk naik kelas di Republik kita tercinta. Begitu. Ya. Terima kasih, Liebel. Wow, terima kasih Mas Aji sudah berkunjung ke Podcil, podcast sambil ngecil. Buat people, jangan lupa saksikan Podcil selanjutnya. Saya Gisela Azaria dan Mas Aji pamit. In People's Way. Bye.